Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Nyata. Kiki ini tinggal di Jakarta. Dia sudah berumah tangga dari tahun 2012. Dan waktu itu dia sudah punya 2 orang anak perempuan. Semuanya perempuan. Anak pertama Mbak Kiki waktu itu kelas 4 SD. Terus anak yang kedua waktu itu masih usianya sekitar 4 tahun. Nah, waktu itu Mbak Kiki ini ingat betul, di tahun 2017 dia ini mengalami guncangan ekonomi. Selain itu juga dia mengalami peristiwa yang sangat pahit sekali. Di mata Mbak Kiki itu dia melihat suaminya jalan dengan perempuan lain yang sebelum-sebelumnya dalam tahun terakhir dia sudah mendapat informasi banyak sekali dari orang-orang dekatnya bahwa suaminya ini selingkuh. Tapi waktu itu Kiki belum percaya sampai pada akhirnya dia melihat sendiri suaminya jalan dengan perempuan lain dan bahkan suaminya ini sudah punya anak dengan si perempuan ini. Singkatnya seperti itu, dan hidup Kiki ini benar-benar tergoncang dari sisi ekonomi dan dari sisi rumah tangga juga hancur. Nah, singkat cerita terjadilah perceraian. Waktu Kiki memergoki suaminya dan suaminya dimintai pertanggungjawaban, suaminya ini marah dan Kiki ini diusir dari rumahnya. Awalnya anak-anak Kiki ini diminta untuk ikut bersama papanya, tapi Kiki tidak mau. Akhirnya dia dikeluarkan, anak-anaknya dibantu oleh adiknya Kiki yang laki-laki. Nah, adiknya Kiki yang laki-laki itu namanya Heru. Si Heru ini begitu peduli dengan Kiki. Bahkan kalau Kiki ingat sebelum pernikahannya si Kiki ini, Heru itu pernah ngasih saran ke Kiki karena Heru pernah melihat tabiat calon suami Kiki itu kayaknya tidak bagus. Jadi sempat si Heru ini ngasih saran ke Kiki, tapi karena Kiki sudah serius ingin membina rumah tangganya, akhirnya saran adiknya ini diabaikan. Singkatnya seperti itu, dan ketika mengetahui rumah tangga Kiki ini yang amburadul seperti itu, Harry ini tidak serta-merta menyalahkan kakaknya, tapi dia malah membantu. Jadi yang dilakukan Heru 2 hari setelah Kiki keluar dari rumah itu, Heru mulai mencari kontrakan dan dapatlah si Heru ini sebuah kontrakan di daerah Bogor. Nah, kendala pertama Kiki adalah sekolah. Anaknya yang kelas 4 SD itu dia kepikiran kalau tinggal di Bogor bagaimana ceritanya. Akhirnya Heru punya inisiatif, anaknya Kiki yang pertama itu dirawat oleh Heru. Karena Heru tinggal di Jakarta di sebuah apartemen. Jadi untuk sementara waktu sambil menunggu semua kondisi ini kembali kondusif, anak pertamanya Kiki ini yang merawat adalah si Heru. Nah, singkatnya seperti itu. Akhirnya mereka berangkat menuju ke rumah kontrakan yang ada di Bogor. Di Bogor ini suasananya emang agak sejuk, tidak seperti di Jakarta. Dan memang sudah lama sekali Kiki ingin tinggal di Bogor. Waktu itu Heru ini dapat informasi dari temannya. Ada salah satu temannya Heru ini yang punya kontrakan dan dikontrakkan dengan harga yang murah. Apalagi ini temannya Heru sendiri. Terus Heru ini sempat pesan ke Kiki, "Kak, sementara kakak tinggal di sini dulu. Aku cuma ambil 1 tahun, nanti tahun berikutnya kita cari tempat yang lain. Kakak sudah gak usah mikir masalah biaya. Kontrakan ini berapa, yang jelas ini murah. Yang penting kakak ini tinggal dulu di sini."
terus beresin hidup kakak. Setelah itu tahun depan ayo kita cari kontrakan bareng-bareng. Nah, ketika sampai di sana malam hari sekitar jam 3 malam, kontrakan ini lokasinya ada di sebuah perumahan. Pas masuk perumahan itu banyak orang yang jualan. Jadi kondisinya gak seberapa, tapi begitu memasuki blok-blok perumahan tersebut barulah terasa suasananya itu memang terasa sepi. Apalagi kalau pertama kali Kiki melihat ini, kok kayak rumah-rumah yang ada di sana itu umumnya tidak ditempati. Memang keadaan sepi banget. Terus berhentilah mereka di sebuah rumah. Rumah ini ada di pojokan. Sebenarnya rumah itu terlihat bagus, sangat terawat, tidak ada yang mencurigakan. Pokoknya, tapi yang membuat perasaan Kiki ini tidak nyaman, rumah yang di sebelahnya. Jadi yang di sebelahnya rumah itu terbengkalai. Di situ ada sebuah mobil buatan tahun 90-an yang sudah terbengkalai juga di situ. Ada beberapa perabotan yang tidak terawat. Beberapa perabotan itu merupakan barang tua. Kiki tidak nyaman kalau rumah yang mau dikontrakkan. Kiki ini rumahnya aman-aman saja, jadi tidak terlihat aneh sekali. Terus masuklah mereka ke rumah itu. Jadi pertama kali mereka sampai itu, Kiki langsung menempati rumah tersebut. Sebelum sudah dibersihkan oleh pemilik rumah, beberapa misalnya keperluan seperti kasur dan lain sebagainya ini sudah disiapkan. Karena temannya Heru sendiri begitu memasuki pagar antara rumah kontrakan dengan rumah yang di sebelahnya itu dibatasi semacam kayak tembok. Dan kepala desa di sana, jadi kalau misalnya ukuran Kiki sebagai seorang perempuan itu misalnya jinjit, itu dia bisa melihat ke rumah yang ada di sebelahnya karena tembok tidak terlalu tinggi. Nah, pas beres-beres sekitar hampir 1 jam, Heru sempat mampir di sana. Si Heru ini sempat nongkrong sebentar dan ngobrol dengan kakaknya, terutama masalah rumah tangga kakaknya. Itu tidak lama kemudian Heru pamit karena besoknya dia harus kerja. Setelah itu Kiki ini ngantar sampai di luar, terus sampai mobilnya Heru ini tidak kelihatan lagi. Kiki pun masuk bersama anaknya yang kecil itu. Nah, pas Kiki masuk pagar, dia masuk ke pintu rumah, dia ini dengar di samping rumah itu ada yang ngomong, orang baru nih, suaranya itu jelas banget seperti itu dan suaranya ini perempuan. Terus Kiki ini karena merasa penasaran, dia mau jawab juga bingung karena tidak tahu orangnya ini seperti apa, apakah masih muda, apakah sudah tua. Jadi Kiki ini cuma bisa menjawab, iya salam kenal, nah ini saya Kiki, cuma ngomong seperti itu. Tapi dia sama sekali tidak melihat yang ada di rumah sampingnya terus. Begitu masuk rumah Kiki jadi mikir, oh ternyata ada penghuninya juga, ada orang. Terus dia mulai berpikir, oh mungkin ini orang memang seperti ini, kan memang ada orang dengan kehidupan yang seperti itu. Dia punya mengalami apa yang seperti itu, kan dia hidup di dalam area yang kotor, jorok, barang-barang terbengkalai. Memang ada yang seperti itu. Jadi Kiki berpikiran mungkin tetangganya semacam itu. Akhirnya Kiki pun masuk, awalnya karena tidak ada TV, tidak ada apapun, yang dia cuma main HP. Sama anak-anaknya dia main HP sampai sekitar jam 10 malam. Barulah Kiki ini tidur. Nah, malam pertama itu tidak ada keanehan apapun yang dirasakan oleh Kiki. Sampai pagi hari dia merasa tidurnya itu nyenyak dan tidak ada gangguan apapun. Pagi itu Kiki membereskan barang-barang yang semalam baru datang, belum sempat dibereskan. Dibereskanlah pagi itu sampai sekitar jam pagi dia dengar ada suara orang jualan bubur yang keliling. Terus dia nunggu kok enggak kesini-sini si bubur ayam ini.
Terus akhirnya Kiki pun keluar. Dia melihat ternyata si tukang bubur ayam ini tidak sampai masuk ke dalam. Ya mungkin karena ini kan bloknya Kiki ini buntu dan rumah Kiki ini benar-benar ada di pojok. Nah, mungkin yang ada di pikiran si penjual tukang bubur ini selama ini kan di daerah sini atau di rumah pojok itu tidak ada penghuninya. Jadi tidak dilewati. Terus Kiki keluar. Dia bawa mangkok sendiri, dia panggillah tukang bubur ini. Bang, mau beli. Terus ke sana, si tukang bubur ini pertama kalinya ditanyakan oleh dia. Dia tanya, loh, kakaknya penghuni baru ya? Iya bang, semalam aku tidur di sini. Oh iya, kalau misalnya suka bubur, nanti saya lewat sini. Oh baiklah, apa-apa lewat sini aja, barangkali anak saya lagi ingin sarapan bubur. Nah, inilah pertemuan pertama antara Kiki dengan menjual bubur tersebut. Terus setelah semua ini beres, Kiki bayar si tukang bubur ini, bilang, Mbak pas tidur sini gak ada gangguan apa-apa. Enggak ada apa, enak-enak saja tidurnya. Anakku juga gitu, emangnya kenapa bang? Ada cerita apa atau ada cerita horor? Si penjual bubur ini bilang tidak ada apa-apa, cuma nanya saja. Biasanya kan kalau rumah yang baru dihuni kan ada ya gitu-gitu. Ya udah mak, saya pergi dulu. Dia pun pergi. Terus akhirnya Kiki makan bubur. Jadi hari itu dilewati Kiki dengan baik-baik saja. Tidak ada gangguan apapun. Sekitar jam 3 sore si Heru ngabarin, Kak ini aku mau bawain magicom baru buat kakak nanti. Aku kesana paling ya sekitar jam 8 malam lah. Oh iya dek, habis itu singkatnya Heru ini datang. Dia datang bersama temannya yang punya rumah ini, yang ngontrakkan rumah si Heru. Terus ketika si Heru ini datang, mereka ngobrol-ngobrol. Habis itu temannya ini bilang ke Kiki, dia bilang, Mbak kalau ada apa-apa, perlu apa-apa, misalnya ada Pak RT atau siapa warga sini yang datang, hubungi aku. Kalau urusan semua sudah beres, kalau bayar iuran itu kan kata Heru yang bayar. Sudah dibayar sama Heru selama 12 bulan atau dalam 1 tahun. Sudah dibayar semuanya. Pokoknya Mbak tidak usah ribet urusan itu, tapi kalau misalnya ada Pak RT atau yang butuh sumbangan atau yang lain-lain, hubungi aku aja. Sekitar jam 9 malam itu mereka pamit pulang. Nah, kesempatan ini Kiki menyempatkan untuk tanya ke temannya, Heru. Terus si Heru bilang, kenapa tidak, aku mau tanya ini sebelah yang menghuni beberapa, terus usianya berapa. Nah, kagetlah si temannya. Herunya pun, rumah ini loh mbak tidak ada orang, aku belum bilang ya. Enggak mas, enggak ada orang, wong semalam itu nyapa kakak kok, nyapa suaranya itu cewek, tapi tidak tahu itu dia masih muda apa sudah tua. Jelasnya apa kok semalam. Nah barulah dari situ temannya Heru ini malah semakin merinding. Dia bilang tidak ada orang di sebelah ini. Rumah sudah terbengkalai lama. Wong aku aja sama orang tuaku pas pernah tinggal di sini, rumah itu sudah terbengkalai dan tidak tahu pemiliknya. Semoga cerita ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.